Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mayajibulil mayit, perkara yang wajib dikerjakan oleh orang hidup bagi orang yang sudah meninggal. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kurang lebih ada 4 yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati. Kalau di kampung itu sudah ada 1 orang yang mengerjakannya atau beberapa orang yang mengerjakannya, maka yang lain terbebas dari kewajiban untuk melaksanakannya. Apa saja itu? Yaitu ghuslul maiti, memandikan mayat. Kedua, takfinul maiti, mengkafani mayat. Dan yang ketiga adalah as-sholatu alal maiti, mensolati mayat. Nah, yang keempat yang menjadi pokok bahasan kita pada sore hari ini adalah dafnul maiti, yaitu menguburkan mayat. Yajibu dafnul maiti mustaqbilal kiblati fi hufratim tana'u zuhura raihatihi wa tahrusuhu min nabshi sibai. Diwajib menguburkan mayat itu dengan cara menghadapkan mayat ke arah kiblat fi hufratin, dalam satu lubang, dan ukuran lubang itu minimal adalah tamna'u zuhura raihatihi, yaitu menghalangi munculnya bau mayat tersebut. Jadi dalamnya itu kira-kira si bau dari mayat yang dikubur itu tidak keluar. Wa tahrusuhu min nabsi sibai, dan kedalamannya cukup untuk memastikan mayat itu tidak digali oleh binatang. Itu dalamannya. Wa yusanu ayyudufana fil lahdi, dan sunnah kemudian untuk menguburkan mayat itu di lahat. Lahat itu di dalam lubang yang digali itu, lubang besar itu yang ukuran 1 meter itu. Kemudian dalamannya seukur orang yang berdiri, begitu ukuran maksimal. Maka di dalamnya ada lubang. Apakah itu di tengah-tengah lubang? Perhatikan. Apakah itu di tengah-tengah lubang ini dibuat lubang lagi, atau di pinggir, di dinding kubur bagian bawah itu yang digali, gitu. Jadi boleh di tengah kubur itu digali lagi di dalam, digali lagi seukuran besar mayat di dalam, taruh di situ, baru kemudian diarahkan ke arah kiblat, atau kemudian di dinding, yang di dinding tuh, di dinding kubur di dalamnya kemudian digali dan dimasukkan dia ke situ di lubang kecil itu. Nah, itu disebut dengan lahat. Itu sunnah hukumnya. Kalau peterang biasanya umumnya di sini itu di dinding, baru kemudian dipakai papan. Dipakai papan biar enggak rusak itu mayat ketika ditimbun dan kejepit ya. Atau kalau di Tasik tuh di tempat anak mondok itu dia pakai bambu. Pakai papan. Ada yang pakai papan, ada yang pakai bambu. Tapi umumnya pakai bambu. Jadi tinggal ambil bambu, potong-potong berjajar gitu kan. Wa ayusato kobroku bila binain, kemudian diratahkan kuburnya, tidak dikasih numpuk begitu, diratahkan kemudian bila binain, tanpa ada bangunan, wala tajsisin, dan tidak di beton, di plester di atas begitu, di beton. Itu ada bangunan-bangunan itu? Itu orang mau gitu nah. Hukumnya ini sunnah untuk tidak tidak dibangun semacam itu. Harusnya itu tidak usah berlebihan, ya kan? Tuh ukuran kubur sudah sangat berlebihan, besar. Jadi cukup begitu, cukup diratahkan, di atas itu diratahkan. Yang penting ada tanda bahwa itu adalah makam, gitu kan? Baru kemudian tanpa ada beton di plester, tidak perlu. Jadi jangan di plester kayak di Kristen gitu kan, di plester. Asyahidu wasiktu. Adapun orang yang syahid, ya orang yang mati syahid dan bayi yang keguguran, penjelasannya adalah asyahidu man kutila fi ma'rakatil musyrikin.
Orang syahid itulah orang yang terbunuh saat berperang dengan orang-orang musyrik. Nah, wasiktu yang disebut dengan siktu adalah al-waladu nazilu qabla tamamihi, yaitu anak yang lahir sebelum sempurna. Ya, keguguran. Siktu itu apa? Keguguran. Ama syahidu fala yuksalu wala yusalla alaihi. Adapun orang yang syahid, dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Orang syahid nih mati di medan perang, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Bal yajibu alaihi syai'aini faqat. Dia cuman dua hal yang wajib bagi orang yang syahid. Apa saja? At-takfinu wa dafnu, yaitu dikafankan, kemudian dia apa? Dikuburkan. Cuma itu yang wajib bagi orang yang mati syahid. Kalau ada mati syahid rame pakai bungkus sama, Maksudnya? misalnya tuh ada perang basah, pokoknya lebih banyak yang ada mati. Sama dia mau kafankan. Ya, kafankan dengan pakaian ya. Kafankan dengan pakaian. Pakai baju bajunya. Bawa ding DP baju itu. Ya. Nah, jadi dikafani, kemudian dia apa? Dikuburkan. Tidak perlu dia apa? Disolatkan. Begitu. Tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dimandikan. Biar darahnya jadi saksi. Wasiktu inistahalla sorihan. Adapun bayi yang keguguran itu jika dia menangis, jelas menangisnya itu tangisannya jelas, maka fahukmuhu kal kabir, hukumnya seperti orang dewasa, berarti berlaku 4 yang tadi. Gitu. Apa saja? Dimandikan, baru dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Kalau dia tangisannya apa? Jelas. Wa in nazala maitan, kalau dia lahir keguguran dalam keadaan yang mati, faqad zahara khalquhu, kemudian jelas bentuknya, dia lahir tapi lahir dalam keadaan yang mati, kemudian bentuknya sudah jelas, bentuk bayi, bentuk orang. Usia 8 bulan, begitu 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tiba-tiba dia lahir sudah dalam keadaan mati. Dah jelas tuh bentuknya seperti manusia. Maka lam yusalla alaihi, maka dia nggak perlu disolati. Kemudian bal yajibu alaihi salah satu asya'a, dia cuma wajib 3 hal. 3 hal dia wajib baginya 3 hal, yaitu al-ghuslu wa takfinu wa dafnu. Apa? Solat, kafan, tidak perlu disolati. Lam yusalla, tidak perlu disolati, cuma cukup dimandikan, kemudian dikafankan dan dikuburkan. Kalau dia sudah berbentuk manusia, lahir dalam keadaan yang mati. Gitu. Fa illam yazhar khalquhu lam yajib syai'un. Kalau kemudian dia belum jelas bentuknya, ini belum jelas bentuknya nih. Masih pokoknya belum jelas bentuk manusianya, enggak tahu usia berapa itu. 3-4 bulan mungkin begitu ya. 3-4 atau 5 bulan mungkin di usia-usia begitu yang kalau dia lahir belum jelas bentuk manusianya, maka lam yajibu syai'un, tidak wajib sesuatu pun, enggak wajib. Jadi yang 4 hal itu tidak wajib dilakukan karena dia belum berbentuk manusia. At-ta'ziyatu, yang terakhir adalah takziah. Wa yusanu ta'ziyatu ahlil maiti qabla dafni wa ba'dahu ila salasati ayamin. Sunnah bertakziah menghibur ahli duka sebelum dikuburkan dan sesudah dikuburkan selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi 3 hari itu masa takziahnya, tidak usah berlebihan. Cuma cukup 3 hari. Wala ba'sa bil bukai alal maiti, dan tidak apa-apa menangisi mayat, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa menangis kalau ada yang keluarga yang meninggal kemudian kita menangis, tidak apa-apa. Amanuwahu, adapun meratap, ratap nih, tahu kan meratap? Meratap menangis tuh ya, merataplah, meraung-raung. Wasyaqqa saubi, kemudian merobek-robek baju, ada tuh, robek-robek baju, menangis robek-robek baju. Wa du'aul jahiliyah, kemudian berdoa seperti doa jahiliyah. Maka di sini bin nahwi wajabalah gitu, dengan contoh wajabalah, pokoknya berdoalah, dia berdoa seperti doa orang jahiliyah, cara orang jahiliyah, maka faharamun, itu haram. Jadi meratap itu haram, merobek-robek baju karena ditinggal mati kekasih itu haram. Nah, hikmatul ghusli maiti wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Hikmah memandikan mayat, mengkafani mayat, dan mensolati mayat serta menguburkannya adalah, katanya, kata beliau adalah al insanu hinna tufiya kharaja min hadhihi dunya illa liqa'i rabbih wa darul akhirati. Sungguhnya manusia itu ketika diwafatkan, maka dia keluar dari dunia ini, dunia yang fana ini, illa liqa'i rabbih, untuk bertemu dengan Tuhannya, wadaril akhirati, dan kemudian dia berjumpa dengan negeri akhirat. Lihadza, karena ini, karena kejadian, karena perihal itu, maka wajaba 'alal muslim al ahya'i ayaksiluhu liyalqa rabbahu nazifan. Oleh karena itu maka wajib bagi orang-orang muslim yang masih hidup adalah ayaksiluhu, mereka memandikannya, supaya liyalqa rabbahu nazifan, supaya kalau dia ketemu dengan Tuhannya dengan keadaan yang bersih. Kama kana yalqahu fi sholatihi wa huwa hayyun, sebagaimana dia menemui Allah ketika dia sholat dalam keadaan yang masih hidup. Waktu dia hidup kan dia sholat ketemu Allah, nah itu dia mandi, dia bersih. Maka ketika meninggal nanti juga begitu, ketemu Allah dalam keadaan semacam itu. Wa yukafinuhu li'ala yalqahu wa huwa uryanun, dan hikmah dia dikafani supaya ketemu Allah tidak telanjang. Amma hikmatu sholati alaihi, adapun hikmah mensolatinya adalah fali ayyadu wal muslimuna lahu bil maghfirati faqad tanfa'ul maita da'watu minad du'aihim al makbulati. Hikmah mensolati mayat itu adalah supaya orang-orang Islam mendoakannya, karena sungguh doa itu, doa orang-orang Islam itu bermanfaat bagi dia, bagi si mayat, orang yang meninggal. Maka wa wajaba alaihim aidan dafnuhu fi jawfi turabi ikhtiraman lahu wa daf'an li raihatil karihati. Maka wajib bagi orang Islam itu untuk menguburkan mayat di dalam lubang tanah, tuh di lubang, dengan ihtiraman, memuliakannya, serta wadaf'an li raihatil karihati, supaya kemudian menghalangi, mencegah bau yang tidak enak, makanya dikubur. Jangan dibiarkan, jangan taruh di lubang batu, apalagi simpang di rumah, ya segera dikuburkan. Itu Allah. Nahu